Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafadin Briliansa, NIM 026. Di sini saya bersama kelompok saya yang beranggotakan Dwi Ayu Nur Faiza NIM 002 dan Nurul Faro NIM 039. Kita akan membahas keterampilan generik sains. Apa sih yang dibahas di keterampilan generik sains? Yang pertama yaitu pengertian keterampilan generik sains, yang kedua ciri-ciri keterampilan generik sains, yang ketiga jenis keterampilan generik sains, yang keempat indikator keterampilan generik sains, yang kelima ada manfaat keterampilan generik sains, dan keenam contoh keterampilan generik sains. Pengertian keterampilan generik sains. Menurut KBBI, keterampilan adalah cakap atau mampu dalam menyelesaikan tugas, sedangkan generik adalah umum. Jadi, keterampilan generik dapat dikatakan keterampilan yang diterapkan oleh semua bidang pekerjaan. Keterampilan generik adalah kemampuan dasar yang dapat terus dikembangkan melalui pembelajaran dan berguna untuk siswa sebagai bekal untuk belajar pada jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, keterampilan generik sains dapat didefinisikan sebagai keterampilan dalam mempelajari berbagai konsep-konsep serta menyelesaikan berbagai masalah sains. Selanjutnya, ciri-ciri keterampilan generik sains. Keterampilan generik sendiri memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan generik pada dunia kerja bergantung pada nilai-nilai personal. Yang kedua, keterampilan generik beriringan dengan keterampilan teknis. Yang ketiga, keterampilan generik bergantung pada konteks. Sedangkan ciri-ciri keterampilan generik dalam bidang sains adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat pembelajaran IPA atau sains, guru akan membekalkan kepada siswa keterampilan generik sains untuk mengembangkan pembelajaran dan keterampilan berpikir tingkat tinggi menurut Yolida 2020. Yang kedua, keterampilan generik sains pada dasarnya dapat dikembangkan dan dilatih agar siswa dapat mengetahui bidang yang diminatinya. Siswa dilatih untuk berpikir tingkat tinggi menurut Wijaya dan Darmayanti tahun 2019. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan generik sains. Secara umum, jenis-jenis keterampilan generik sains terdiri dari 1. Keterampilan kolaboratif, yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain. 2. Keterampilan komunikasi, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi baik verbal maupun tulisan. 3. Kreativitas, yaitu kemampuan menciptakan gagasan atau ide baru. 4. Keterampilan pemecahan masalah, yaitu kemampuan dalam menangani berbagai permasalahan. 5. Keterampilan berpikir kritis, yaitu kemampuan berargumen, menganalisis, dan membuat kesimpulan dari sebuah pernyataan. 6. Keterampilan numerasi, yaitu kemampuan dalam mengolah bilangan. 7. Keterampilan teknologi informasi atau kemampuan mengakses informasi dan komputing. 8. Keterampilan manajemen diri atau kemampuan mengatur diri. 9. Keterampilan belajar, yaitu kemampuan dalam memperoleh ilmu. Selanjutnya, indikator keterampilan generik sains. 1. Pengamatan langsung, yaitu pengamatan dengan cara mengamati objek secara langsung. Indikatornya yaitu menggunakan panca indera untuk mengamati fenomena sains. 2. Pengamatan tidak langsung, yaitu pengamatan dengan cara mengamati objek secara tidak langsung. Indikatornya menggunakan alat peraga untuk pengamatan fenomena. 3. Kesadaran tentang skala besaran, yaitu pengamatan dengan menggunakan objek dari skala besar ke skala kecil. Indikatornya mengkonversi satuan. Bahasa simbolik,
Perilaku yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa. Indikatornya yaitu menjelaskan simbol-simbol yang ada di kehidupan sehari-hari. 5. Kerangka logika atau kerangka secara logika. Indikatornya yaitu membuat kerangka berpikir dalam pembelajaran IPA. 6. Inferensi logika yaitu kemampuan untuk mengambil suatu kesimpulan. Indikatornya yaitu menjelaskan sebuah permasalahan sesuai konsep. 7. Hukum sebab akibat yaitu keterampilan generik yang dapat mengakibatkan dan memperoleh sesuatu. Indikatornya yaitu menjelaskan penyebab suatu fenomena berdasarkan fakta dan konsep yang ada. 8. Pemodelan matematis, yaitu kemampuan membuat atau mengubah grafik, tabel, dan menguraikan data. Indikatornya yaitu membuat tabel, grafik, gambar matematik. 9. Membangun konsep, yaitu keterampilan membangun konsep atau pengertian baru yang berbeda dari sebelumnya. Indikatornya yaitu membuat kesimpulan dari suatu fenomena. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari keterampilan generik sains dalam proses belajar. Jadi manfaatnya itu yang pertama dapat membantu tenaga pendidik dalam menganalisis hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam proses atau cara belajar mengajarnya yang diterapkan kepada siswa. Lalu keterampilan generik sains ini juga bermanfaat untuk mempercepat proses belajar dan juga meminimalisir miskonsepsi pada siswa. Dan yang manfaat terakhir yaitu siswa dapat memanajemen waktu belajarnya, sehingga guru juga dapat mengatur kecepatan dalam belajar masing-masing siswa. Selanjutnya yaitu contoh keterampilan generik sains sesuai indikator. Yang pertama yaitu pengamatan langsung. Di sini contohnya dalam IPA yaitu melihat perubahan wujud zat dari zat padat ke zat cair. Contohnya pada es batu menjadi air. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pengamatan tidak langsung, yaitu pada materi pembelajaran listrik. Listrik sesuatu yang tidak dapat dirasa, dilihat, dan diraba, maka perlu menggunakan alat ukur untuk melihat atau mempelajari listrik. Seperti menggunakan alat ukur voltmeter, terus ampermeter, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kesadaran tentang skala. Di sini contohnya yaitu pada materi tata surya, membandingkan skala ukuran bumi dengan planet lainnya. Selanjutnya keterampilan generik sains indikator bahasa simbolik. Di sini contohnya persamaan-persamaan diferensial dalam menggambarkan pergerakan suatu benda. Selanjutnya kerangka logika. Di sini dicontohkan pada materi rantai makanan atau ekosistem terdapat bagan hubungan keterkaitan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Selanjutnya inferensi logika. Di sini dicontohkan pada pembahasan relativitas Einstein terhadap kecepatan cahaya sampai kesimpulan bahwa terdapat ekivalensi antara energi dan massa benda. Nah, selanjutnya hubungan sebab akibat. Di sini dicontohkan pada pembelajaran IPA selalu ada sebab dan akibat. Salah satunya mengapa air bersifat netral. Jawabannya karena pH air di sini berada pada kisaran angka 7. Nah, pH angka 7 tersebut mengakibatkan air bersifat netral. Selanjutnya pada pemodelan matematik. Di sini dicontohkan rumus-rumus yang terdapat dalam teori alam ialah buatan manusia, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pada pembelajaran fisika, kinematika, gravitasi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu keterampilan generik sains indikator membangun konsep. Di sini dicontohkan pada istilah energi yang awalnya bukan istilah yang dipakai sehari-hari dan aturan mekanika Newton yang awalnya bertolak dari pengertian gaya, kemudian dibangunlah sebuah konsep energi yang didefinisikan sebagai ukuran suatu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Baik, terima kasih.
Segitu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.